Ya Allah. Jadi pada hakikatnya ilmu itu harus digurukan. Apalagi Al-Quran ini harus talaki, harus benar-benar dibimbing oleh seorang guru. Karena guru Quran yang pertama itu Rasulullah, dan guru-guru Quran ini harus nyambung ilmunya, nyambung sanadnya, talaki dengan guru pada guru yang nyambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Agar apa? Agar benar-benar Quran yang kita ucapkan ini bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu bagaimana dengan fenomena yang sekarang ini muncul banyak sekali, kecanggihan zaman, ada pena Quran dan sebagainya dan sejenisnya. Ini bagaimana? Pada hakikatnya alat-alat ini diciptakan untuk membantu, memudahkan ketika kita sudah tetap kita belajar, kemudian ketika kita di rumah untuk memperlancar, untuk mempermudah kita menggunakan alat-alat itu. Alat ini bagaimana? Alat ini baik, tapi alat ini adalah merupakan alat bantu, bukan merupakan guru. Ini yang perlu kita waspadai. Kalau sekarang mungkin masa lalu sudah pernah belajar, kemudian ingin mengembangkan, lah ini silakan dikembangkan, silakan menggunakan pena ini, tapi tetap ketika kita masih ada keraguan dan jangan sampai karena kita malu dan sebagainya, kemudian kita tidak mendekat kepada guru atau tidak benar-benar menggurukan ilmu yang kita lakukan. Jadi bagaimana intinya? Pena ini bagaimana berfungsi? Fungsi tapi sebagai pendukung. Setelah tetap kita harus berpegang kepada guru yang kita talaki kepada mereka, dan mereka dapat izin dari gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita kelemahan, kenapa kalau kita harus punya guru, kalau pen ini tidak cukup saja? Sekarang kalau kita mengikuti mengucapkannya, pengucapan kalimat ini, pen ini nggak bisa membenarkan kita hanya bisa menirukan, tapi menirukan sendiri itu perlu zauqiyah, perlu perasaan untuk mendengarkannya, menyalakan atau membenarkannya. Seperti begini, ketika kita berguru Quran kepada guru Indonesia dan guru Arab saja yang pernah kita alami sendiri, itu berbeda sekali. Kadang-kadang kita sudah merasa itu benar, tapi ketika itu didengarkan oleh orang-orang yang langsung, mereka yang mempunyai bahasa itu orang-orang Arab, itu beda penjelasannya. Artinya beda. Kita menganggap benar tapi itu salah, kurang tepat gitu. Lah pena nggak bisa membuktikan itu, nggak bisa mengajarkan itu. Hanya bisa memberikan contoh ucapan. Contoh ketika kita belajar bahasa Jawa atau kita belajar bahasa Sunda, kita bukan orang asli dari Sunda, atau kita orang bukan asli Jawa, kita belajar bahasa Jawa, kadang-kadang kita bisa mengucapkannya, tapi ketika didengarkan oleh orang asli bahasa, yang pemilik bahasa, ternyata berbeda. Itu berarti intinya silakan digunakan untuk pendukung, tapi tetap harus digurukan untuk kebenarannya ini.